Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius.
Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Sekarang, jika bumi sebesar koin 500 perak, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Itu memang mengesankan, tapi masih belum seberapa dibandingkan dengan planet ke-9 raksasa yang mungkin sedang bersembunyi di luar sana. Sekarang, kisah penemuan planet 9 kita mungkin akhirnya telah mencapai akhir. Ternyata, masalahnya bukan pada di mana kita mencari, tapi bagaimana caranya. Dan para peneliti mungkin baru saja membuat penemuan terbesar di tata surya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi gini, ide untuk menemukan planet di luar Neptunus sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Saya tahu, waktu di sekolah dulu, kamu mungkin belajar bahwa planet ke-9 itu Pluto. Tapi lupain Pluto. Sejak tahun 2006, Pluto sudah diturunkan ke kategori yang kurang bergengsi. Yang saya maksud adalah planet 9, sebuah planet raksasa hipotetis yang bisa jadi tetangga kosmik kita. Kita memang belum pernah benar-benar melihatnya, tapi para ilmuwan cukup yakin planet itu ada di luar sana, bersembunyi di bagian luar tata surya. Untuk menjelaskan kenapa mereka berpikir begitu, kita butuh selembar kertas. Ini ada satu. Kita taruh koin di atasnya, dan tiba-tiba koin itu mulai bergerak. Kecuali kita sedang bicara soal kekuatan super, nggak mungkin koin itu bisa bergerak sendiri, kan? Jadi, kamu pasti mikir ada seseorang di sisi lain, pegang magnet dan menggerakkannya. Kamu nggak bisa lihat magnetnya, tapi itu menjelaskan kenapa koinnya bergerak. Itu kurang lebih yang terjadi dengan planet 9. Kita nggak bisa melihatnya, kita juga belum bisa membuktikannya.
Tapi keberadaannya bisa menjelaskan gerakan aneh yang kita lihat di luar angkasa sana. Misalnya, planet-planet di tata surya kita mengorbit pada bidang datar yang miring sekitar 6 derajat terhadap matahari. Tapi, kenapa 6 derajat? Ya, nggak ada yang benar-benar tahu pas nih. Beberapa ilmuwan berpikir orbit-orbit itu mungkin sedikit miring karena tarikan dari planet ke-9. Keberadaannya juga bisa menjelaskan jalur-jalur aneh benda-benda kecil di sabuk Kuiper yang jauh. Sebuah wilayah yang penuh dengan puing-puing es dan membentang jauh melampaui orbit Neptunus. Pada tahun 2016, para peneliti dari Caltech menerbitkan sebuah studi tentang planet 9. Mereka menyarankan bahwa masanya bisa sekitar 10 kali massa bumi dan mengikuti jalur yang sangat lonjong. Secara ilmiah, itu artinya butuh waktu sangat lama untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Karena itu, planet ini akan berada di bagian luar tata surya. Maksud saya benar-benar sangat jauh. Planet ini akan mengorbit matahari sekitar 20-30 kali lebih jauh daripada planet terjauh kita, Neptunus. Menurut para ilmuwan, planet 9 akan membutuhkan waktu hingga 20.000 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Karena letaknya sangat jauh di luar sana, hampir mustahil untuk melihatnya. Jadi, meskipun hipotesis ini terdengar keren, kita belum pernah menemukan bukti kuat bahwa planet 9 benar-benar ada. Tapi, mungkin kita sudah cukup dekat. Pada Mei 2025, sebuah tim di Universitas Nasional Tsinghua mungkin telah membuat salah satu penemuan tata surya paling menarik yang pernah ada. Oke, jadi ada hipotesis bahwa planet 9 belum ditemukan karena kita belum menggunakan metode yang tepat. Studi baru ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika planet 9 sebenarnya tampak lebih terang dalam cahaya inframerah daripada dalam cahaya tampak? Izinkan saya menjelaskan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan planet 9 melalui cahaya pantulannya. Tapi inilah masalahnya. Meskipun panjang gelombangnya tak terlihat, sinar matahari harus menempuh perjalanan jauh ke planet 9, memantul dari permukaannya, dan kemudian kembali ke bumi. Jika sebuah planet seukuran Neptunus berada sekitar 10 kali lebih jauh daripada Neptunus, planet itu akan tampak sekitar 10.000 kali lebih redup. Tapi radiasi termal planet itu sendiri, maksud saya panasnya, hanya perlu menempuh perjalanan satu arah saja. Jadi dalam cahaya inframerah, planet 9 hanya akan tampak sekitar 100 kali lebih redup. Itulah sebabnya lebih masuk akal untuk mencarinya menggunakan teleskop inframerah berbasis luar angkasa. Dan itulah ide di balik studi ini. Tim mulai menggali arsip, mencari data survei langit inframerah lama. Dan mereka mengambil data itu dari dua sumber utama. Pertama, IRIS, satelit yang diluncurkan pada tahun 80-an yang memindai langit selama hampir 1 tahun. Lalu, satelit Jepang Akari, observatorium inframerah lain yang beroperasi antara tahun 2006 dan 2011. Jadi pada dasarnya, mereka membandingkan objek-objek yang muncul di database IRAS dan memperhatikan mana saja yang telah bergerak saat Akari melakukan pengamatannya. Dan dengan melakukan itu, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah objek yang mungkin saja adalah planet ke-9 kita yang telah lama hilang. Karena kalau ada sesuatu yang bergerak, bisa jadi itu adalah planet yang mengorbit matahari kan? Dan ya, mereka memang menemukan beberapa objek langit yang menunjukkan pergerakan kecil. Tapi sebelum buru-buru mengambil kesimpulan, mereka harus menyingkirkan kemungkinan efek paralaks. Dan itu adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang penemuan di tata surya. Untuk menjelaskannya, aku butuh kamu melakukan sesuatu. Coba angkat satu jari di depan wajahmu. Tutup satu mata, lalu ganti ke mata yang satunya. Jarimu terlihat sedikit bergerakan. Itu karena kamu melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda, dari satu bola mata ke bola mata yang lain. Hal yang sama juga terjadi saat kita melihat keluar angkasa dari bumi. Karena planet kita mengelilingi matahari, pandangan kita terhadap objek yang sangat jauh akan sedikit bergeser. Efek itu disebut paralaks. Maksudku, karena efek ini, planet 9 akan tampak bergerak melintasi langit saat bumi mengelilingi matahari. Pada hari tertentu, planet itu mungkin terlihat berada di satu titik. Tapi 6 bulan kemudian, ketika bumi berada di sisi berlawanan matahari, planet itu akan tampak bergeser. 6 bulan setelah itu, planet tersebut akan tampak bergerak kembali ke posisi semula. Para ilmuwan harus memperhitungkan efek paralaks. Sebenarnya mereka harus menghilangkan efeknya. Jadi, tim peneliti melihat gambar langit yang diambil pada tanggal yang sama setiap tahun. Karena pada tanggal yang sama itu, bumi selalu berada di posisi yang sama dalam orbitnya. Itu berarti jika planet 9 benar-benar ada, dia akan muncul di tempat yang sama pada gambar-gambar itu setiap tahun. Tidak ada gerakan palsu akibat paralaks, hanya posisi aslinya saja. Pencarian yang teliti ini membawa mereka pada satu objek, sebuah titik kecil pada data inframerah. Titik kecil yang aneh ini telah bergerak sedikit di sepanjang orbitnya, mengelilingi matahari selama 23 tahun antara IRIS dan Akari.
Tunggu, mungkinkah itu yang dicari? Apakah para astronom baru saja mengkonfirmasi adanya planet tersembunyi? Ya mungkin saja. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Data yang kita miliki tentang pergerakannya selama waktu itu belum cukup untuk mengetahui orbit penuhnya. Jadi untuk saat ini kita masih belum bisa memastikan apakah objek misterius ini benar-benar planet 9. Namun objek ini jelas merupakan kandidat yang kuat. Berdasarkan seberapa terang objek itu terlihat, tim memperkirakan bahwa objek ini bisa jadi cukup masif. Dan hal itu benar-benar mengejutkan. Soalnya, penelitian NASA sebelumnya telah menyingkirkan kemungkinan adanya planet seukuran Jupiter atau Saturnus yang bersembunyi di luar sana. Tapi dunia yang lebih kecil bisa saja luput dari deteksi. Jadi para ilmuwan mencari sesuatu yang sedikit lebih besar dari bumi. Tapi ternyata, planet misterius ini mungkin lebih masif daripada Neptunus. Sekarang, setelah mereka menemukan planet 9, setidaknya diduga begitu, rencananya adalah terus melacaknya dan mengumpulkan data baru. Tapi jangan kira jalan ke depan akan mudah. Karena sejak satelit Akari pertama kali menemukannya, objek itu tidak diam di tempat. Sejak saat itu, objek tersebut terus bergerak perlahan di luar angkasa. Jadi sekarang para ilmuwan harus menggunakan teleskop biasa di bumi untuk mencarinya lagi. Dan inilah bagian yang rumit. Mereka tidak benar-benar yakin kemana objek itu bangkit. Jadi mereka harus mencari di area langit yang cukup luas. Dan sejauh ini, belum ditemukan objek yang cocok. Apakah ini benar-benar akan menjadi penemuan planet 9 atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk saat ini, keberadaannya masih menjadi perdebatan. Tapi Minan, dengan teknologi baru yang canggih dalam waktu dekat, seperti teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman milik NASA, para astronom kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk mengungkap kebenaran. Dan jika planet 9 memang benar-benar ada di luar sana, bersembunyi di tepian dingin dan gelap tata surya kita, tempat persembunyiannya semakin sedikit. Perhatian penduduk bumi, ya itu termasuk kamu. Para ilmuwan telah menemukan anggota baru tata surya. Kita secara resmi memiliki planet Katai baru yang mengorbit jauh di luar Neptunus. Tapi bukan hanya itu, meskipun kecil dan biasa-biasa saja, objek yang dinamai 2017 OF201 ini, aku tahu namanya konyol, mungkin menyimpan informasi penting tentang spekulasi keberadaan planet 9. Atau lebih tepatnya, penemuan ini merusak kesenangan karena alih-alih membantu kita menemukan planet 9, penemuan ini justru menjadi bukti nyata pertama bahwa teori planet besar ke-9 hanyalah teori. Tapi apa sebenarnya planet Katai itu dan mengapa penemuan ini sangat penting? Pada awal abad ke-21, para peneliti mendapatkan teleskop yang lebih baik dan mulai menemukan objek langit yang lebih kecil dan lebih aneh. Dimulai dengan Eris pada tahun 2003, namun penemuan benda-benda serupa lainnya menyebabkan Pluto kehilangan statusnya sebagai planet yang sebenarnya. Untuk bisa menyandang nama planet, sebuah batu angkasa harus memenuhi 3 syarat. Harus mengorbit matahari, bukan planet lain seperti halnya bulan. Ukurannya harus cukup masif agar gravitasinya bisa membuatnya bulat, dan harus memiliki gravitasi yang dominan di orbitnya. Dengan kata lain, sebuah objek harus bisa menyingkirkan sebagian besar objek lain yang ada di jalurnya dengan cara menyerapnya, melontarkannya, atau mempengaruhinya dengan cara lain, seperti membayar mereka. Hanya bercanda. Bayangkan sebuah truk raksasa yang kuat melaju di jalurnya sendiri, menyingkirkan mobil-mobil yang lebih kecil. Kedengarannya seperti perjalananku ke kantor. Meskipun Pluto mengorbit matahari dan memiliki bentuk elips yang dibutuhkan, Pluto berada di sabuk Kuiper, sebuah area yang penuh dengan objek-objek es. Karena orbitnya yang tidak jelas, para peneliti menyadari bahwa Pluto tidak jauh berbeda dengan benda-benda serupa lainnya yang dikenal sebagai objek Transneptunus atau TNO. Ada lebih dari 5.000 TNO yang diketahui di luar sana, tapi hanya 1.000 yang diberi nomor secara resmi, yang berarti mereka sudah cukup dipelajari untuk dikonfirmasi orbitnya. Disinilah letak menariknya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan melihat sebuah pola. Banyak dari planet-planet kecil ini memiliki jalur dan kemiringan yang sama. Hal ini mengilhami sebuah teori bahwa objek-objek tersebut dipengaruhi oleh planet 9 yang masih belum ditemukan, juga dikenal sebagai planet X. Planet super yang diusulkan memiliki massa 5-10 kali lebih besar daripada massa bumi. Planet ini akan mengorbit jauh di pinggiran, mungkin sejauh 75 miliar kilometer, dan seperti dalang yang tidak terlihat, memanipulasi orbit TNO dengan gravitasinya. Sebagian dari objek-objek tersebut diklasifikasikan sebagai objek Transneptunus Extreme atau Extreme Transneptunian Objects.
atau yang biasa disingkat ETNO. ETNO adalah planet minor dengan jarak rata-rata setidaknya 22 miliar kilometer dari matahari. Planet-planet ini memiliki orbit eksentrik yang tidak bisa dijelaskan oleh gravitasi Neptunus, Uranus, Saturnus, atau Jupiter. Hal ini membuat beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa planet X pasti ada di luar sana. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya TNO yang ditemukan, para ilmuwan mulai menyadari kalau objek-objek yang baru ditemukan itu tidak mengikuti pola yang sudah ada sebelumnya. Banyak TNO dan ETNO yang ditemukan dalam 5-6 tahun terakhir tidak memiliki parameter orbit yang sama. Dari 6.000 objek yang ditemukan mengorbit pada jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, sebagian besar tidak menunjukkan tanda-tanda dipengaruhi oleh planet tersembunyi. Meskipun demikian, para ilmuwan masih ragu-ragu untuk mengakui bahwa planet X hanyalah angan-angan. Tidak hanya menemukan sesuatu yang baru yang menarik, tapi planet seperti itu juga bisa melindungi kita dengan menarik asteroid dari luar angkasa. Planet ini bisa membantu menjelaskan mengapa tata surya kita terlihat sangat berbeda dari planet-planet lainnya, di mana bumi super dan Neptunus mini biasa ditemukan. Bahkan penemuan ini bisa memecahkan bagaimana tata surya terbentuk, bagaimana objek-objek tersebar dan apa yang masih bersembunyi di kegelapan. Menemukan planet 9 tidak hanya keren, tapi juga bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang tata surya. Namun dengan ditemukannya 2017 OF201, sebenarnya itu masih merupakan sebuah nama kecil. Kita sebut saja OPI mulai sekarang. Dengan ditemukannya OPI, seluruh teori planet 9 tampaknya berada di ujung tanduk. Jadi, apa yang membuat OPI begitu istimewa dan bagaimana pengaruhnya terhadap ide di balik planet 9? Anggota tata surya yang baru ditemukan ini diperkirakan berdiameter sekitar 690 km. Ukuran ini menempatkannya dalam kategori planet Katai. Tentu saja lebih besar daripada objek trans-Neptunus lainnya, tapi masih sekitar sepertiga ukuran Pluto. Yang paling menonjol adalah orbitnya yang memanjang mengelilingi matahari. Dibutuhkan setidaknya 25.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali revolusi. Orbitnya membawanya sedekat 6,7 miliar kilometer dari matahari, yang mirip dengan jarak Pluto dan memanjang hingga 239 miliar kilometer pada titik terjauhnya. Artinya, ia melintasi sabuk Kuiper dan mendekati batas dalam awan Oort. Orbit ini tidak hanya sangat panjang, tapi juga sangat eksentrik, membentang seperti oval yang panjang. Hal ini menempatkannya dalam kelompok objek langka yang melakukan perjalanan ke bagian terjauh dari tata surya kita. Meskipun ada objek-objek yang memiliki periode orbit yang lebih panjang, seperti komet-komet yang berasal dari awan Oort, tapi ukurannya jauh lebih kecil daripada planet Katai yang baru saja ditemukan ini. Namun meskipun ukurannya relatif besar untuk objek yang begitu jauh, OPI masih tidak terdeteksi. OPI menghabiskan sebagian besar waktunya tersembunyi dari pandangan bumi, jauh dari tata surya bagian dalam dan terlalu redup untuk bisa dilihat oleh teleskop-teleskop yang ada saat ini. Bahkan para astronom memperkirakan OPI hanya terlihat sekitar 1% dari 25.000 tahun orbitnya. Sebenarnya, planet Katai baru ini pernah berada paling dekat dengan matahari pada tahun 1930, di tahun yang sama ketika Pluto ditemukan. Tapi planet ini lolos dari pengamatan. Tidak ada yang melihatnya saat itu, dan baru ditemukan pada bulan Mei 2025 secara tidak sengaja. Dengan menggali data yang diarsipkan dari teleskop yang tersedia untuk umum, para peneliti mengumpulkan lokasinya dari 19 gambar terpisah yang diambil selama 7 tahun. Pekerjaan detektif yang mengesankan. Jadi apa artinya semua ini bagi planet X? Foto-foto yang diarsipkan menunjukkan kalau orbit objek ini tidak cocok dengan pengelompokan orbit yang sebelumnya digunakan untuk mendukung hipotesis planet 9. Planet ini tidak termasuk dalam kelompok yang sama dengan ETNO lainnya, dan yang lebih penting lagi, jika planet tersembunyi benar-benar menarik benda-benda langit, OPI seharusnya sudah terlempar keluar dari tata surya jutaan tahun yang lalu. Jika planet 9 berada di tempat yang kita duga dan memiliki massa seperti yang diperkirakan, maka orbit OPI saat ini tidak akan bertahan lama. Orbitnya mungkin akan berubah atau bahkan hancur dalam waktu sekitar 100 juta tahun.
Akan tetapi orbitnya tampak stabil dan tidak terganggu yang mengindikasikan bahwa orbitnya sudah seperti ini sejak lama. Tapi tunggu dulu, kamu pasti bertanya-tanya, jika orbit misterius OP tidak disebabkan oleh planet raksasa yang tidak terlihat, lalu apalagi yang menyebabkannya? Ruang angkasa penuh dengan kejutan, dan gravitasi tidak hanya dimiliki oleh planet-planet. Salah satu dugaannya adalah bahwa orbit OP merenggang dari waktu ke waktu akibat pasang surut galaksi. Seperti halnya bulan yang menarik lautan di bumi, galaksi Bima Sakti juga menarik semua benda di tata surya dengan lembut. Tarikannya lambat dan stabil, tapi jika kamu berada cukup jauh seperti OP, tarikan lembut itu bisa memutar orbitmu selama jutaan tahun. Penjelasan lain yang mungkin adalah bintang yang melintas itu mungkin sudah lama berada di tata surya, terutama pada masa pembentukannya. Ketika matahari masih muda dan dikelilingi bintang-bintang yang baru lahir, ada bintang yang melintas cukup dekat sehingga memberikan dorongan gravitasi pada objek-objek di luarnya. Sebuah planet tersembunyi yang masif mungkin sedang bergerak di suatu tempat di luar Neptunus saat ini. Para ilmuwan masih belum melihatnya secara langsung, tetapi berbagai penelitian menunjukkan sesuatu yang sangat besar memengaruhi tata surya bagian luar melalui gravitasi saja. Dan seketika, satu nama kuno mulai menyebar secara daring lagi, Nibiru. Menurut salah satu teori paling kontroversial di internet, Nibiru adalah planet tersembunyi yang terhubung dengan Anunnaki yang misterius, makhluk kuat yang dijelaskan dalam teks Sumeria kuno ribuan tahun yang lalu. Beberapa orang percaya objek ini secara berkala memasuki tata surya bagian dalam dan bahwa peradaban kuno mungkin telah mengetahuinya jauh sebelum astronomi modern ada. Biasanya teori seperti ini akan diabaikan sepenuhnya, tetapi masalahnya adalah para astronom benar-benar sedang mencari planet yang belum ditemukan saat ini. Ceritanya dimulai jauh di luar Pluto, di tepi luar tata surya. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan menyadari sesuatu yang aneh tentang orbit objek es yang jauh di luar Neptunus. Alih-alih bergerak secara acak, beberapa objek tampak berkelompok dengan cara yang menunjukkan gravitasi dari benda tak terlihat yang jauh lebih besar mungkin memengaruhi mereka. Hal ini akhirnya membuat para peneliti mengusulkan keberadaan dunia tersembunyi yang mungkin ada yang dikenal sebagai Planet 9. Beberapa perkiraan menunjukkan objek ini, jika ada, bisa berukuran antara 5 hingga 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengorbit ratusan kali lebih jauh dari matahari daripada planet kita. Pada jarak itu, ia hampir setidaknya akan memantulkan sinar matahari, membuat deteksi langsung sangat sulit bahkan untuk teleskop modern. Dan itulah tepatnya mengapa teori Nibiru meledak lagi secara daring. Karena menurut teori alternatif yang lebih lama, peradaban kuno sudah mengetahui tentang planet tersembunyi jauh sebelum para ilmuwan mulai mendiskusikan Planet 9. Peradaban yang paling sering dikaitkan dengan misteri ini adalah bangsa Sumeria. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, bangsa Sumeria membangun salah satu peradaban maju paling awal dalam sejarah manusia di Mesopotamia. Mereka mengembangkan tulisan, matematika, astronomi, kota-kota besar, dan sistem mitologi yang terperinci. Dalam banyak cerita kuno, mereka muncul referensi tentang makhluk kuat yang disebut Anunnaki. Sejarawan arus utama menafsirkan Anunnaki sebagai dewa mitologi yang terhubung dengan kisah penciptaan, kerajaan, dan agama. Namun interpretasi alternatif mengklaim makhluk-makhluk ini datang dari langit dan dikaitkan dengan planet pengembara yang disebut Nibiru. Menurut teori tersebut, Anunnaki secara berkala melakukan perjalanan antara bumi dan dunia tersembunyi ini. Gagasan ini menjadi sangat populer karena ukiran dan simbol kuno tertentu. Beberapa karya seni Sumeria tampak menunjukkan pola langit, objek aneh, dan citra bintang yang sering disebut teori internet sebagai bukti pengetahuan astronomi tingkat lanjut. Salah satu contoh paling terkenal melibatkan apa yang disebut tas Sumeria, benda genggam aneh yang diukir pada relief batu ribuan tahun yang lalu. Bentuk serupa juga muncul di budaya kuno yang tidak terkait, yang hanya membuat misteri ini berkembang di internet. Pendukung teori Nibiru mengeklaim simbol-simbol ini mewakili pengetahuan yang hilang yang terhubung dengan Anunnaki.
Versi paling ekstrim dari cerita ini bahkan melangkah lebih jauh. Ada yang mengeklaim Anunnaki mengubah genetik manusia purba, membantu membangun peradaban awal, atau meninggalkan informasi astronomi terenkripsi dalam mitos dan teks kuno. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim tersebut, namun yang membuat teori ini sulit diabaikan sepenuhnya di internet adalah tumpang tindih aneh antara mitologi kuno dan astronomi modern. Karena para ilmuwan benar-benar mencari objek besar yang tak terlihat di luar tata surya, dan setiap kali riset baru tentang planet 9 muncul, internet langsung menghubungkannya ke Nibiru. Pada saat yang sama, para astronom terus menemukan objek-objek yang tidak biasa di luar Neptunus. Beberapa planet kerdil dan benda es mengikuti orbit yang masih belum memiliki penjelasan yang sempurna. Para peneliti percaya bahwa planet yang tersembunyi tetap menjadi salah satu jawaban yang mungkin. Observatorium canggih saat ini sedang memindai ruang angkasa mencari pola gerakan samar yang akhirnya bisa mengungkap apakah planet 9 itu ada. Sejauh ini, belum ada hal yang sesuai dengan deskripsi dramatis tentang Nibiru yang pernah dikonfirmasi. Tidak ada planet pengembara raksasa yang sedang menuju ke arah bumi. Tidak ada bukti pengunjung luar angkasa yang ditemukan di Mesopotamia kuno. Namun teori ini menolak untuk menghilang karena satu alasan. Peradaban kuno menggambarkan makhluk-makhluk kuat yang turun dari langit. Astronom modern percaya dunia masif lainnya mungkin masih tersembunyi di suatu tempat dalam kegelapan di luar Neptunus. Dan bagi jutaan orang di internet, kedua cerita itu menjadi terhubung dengan cara yang kini mustahil untuk dipisahkan. Apakah kamu pernah dengar tentang planet 9? Bukan Pluto. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bersembunyi di pinggiran tata surya. Sebuah planet misterius yang ada di tata surya kita, tapi belum kita temuin. Kita udah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya, sepertinya para ilmuwan menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Planet 9 adalah planet hipotetis. Para astronom udah lama memburunya, tapi planet ini begitu sulit ditemukan sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit informasi tentang kemungkinan karakteristiknya. Satu hal yang kita tahu, planet 9 haruslah dunia yang sangat besar, mungkin hingga 10 kali massa bumi. Itu planet yang benar-benar besar. Planet ini juga diduga sebagai pengembara yang jauh, berada di suatu tempat antara Neptunus dan Pluto. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa planet 9 mungkin sebenarnya adalah mini Neptunus dengan atmosfer tebal yang berisi gas dan inti berbatu. Yang lain berspekulasi bahwa planet ini bisa jadi dunia es dengan permukaan padat yang membeku dan lapisan tebal gas hidrogen serta helium. Tentu aja, karena kita belum benar-benar menemukan planet 9, kita belum bisa memastikan seperti apa wujudnya. Kita bahkan belum yakin apakah planet itu benar-benar ada. Ada yang bilang itu cuma mitos, seperti peri gigi atau kelinci Paskah. Tapi yang lain yakin kalau planet itu memang ada di luar sana, entah di mana. Dan pada akhirnya, kita juga belum sepenuhnya yakin apakah planet 9 itu benar-benar sebuah planet. Bisa jadi itu adalah jenis lubang hitam yang spesial atau sepenuhnya terbuat dari materi gelap. Pencarian planet 9 dimulai pada awal abad ke-21 ketika sekelompok astronom menyadari ada sesuatu yang tidak beres di bagian terluar tata surya kita. Mereka memperhatikan bahwa beberapa objek jauh yang dikenal sebagai objek Transneptunus berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Objek Transneptunus atau TNO itu seperti versi kosmik dari barang-barang di belakang kulkasmu yang udah kamu lupakan bertahun-tahun. Mereka adalah benda-benda kecil dan bersalju yang berada di sabuk Kuiper di luar Neptunus. Jadi para ilmuwan memperhatikan kalau benda-benda ini mulai berperilaku aneh. Awalnya mereka mengira itu cuma kebetulan. Tapi setelah mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mulai curiga kalau ada planet ke-9 yang bersembunyi di luar sana. Kenapa kita belum menemukannya? Kamu tanya. Nah, mungkin karena orbit planet 9 yang aneh. Semua 8 planet lainnya mengelilingi matahari di bidang yang kurang lebih sama seperti cakram datar. Namun, orbit teman hipotetis kita ini berbeda. Orbitnya mungkin miring dan bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan planet-planet lain.
Orbitnya juga mungkin memanjang seperti oval, bukan hampir bulat seperti biasanya. Karena hal ini, planet 9 mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari matahari. Seperti seorang introvert sejati, planet ini hanya mendekati bagian dalam tata surya setiap beberapa ribu tahun sekali. Hal ini membuatnya sangat redup dan sulit untuk ditemukan. Jadi satu-satunya cara kita mungkin menemukannya adalah dengan mempelajari efek gravitasi yang ditimbulkannya pada tata surya kita. Dan ini bukan pertama kalinya para astronom mencari planet baru. Pada abad ke-19, pernah ada perburuan serupa untuk planet hipotetis yang disebut planet X. Tapi kali ini, mereka dipersenjatai teknologi lebih canggih dan selera humor yang lebih baik. Mereka menyebut buruan misterius ini Planet 9. Nama itu lebih catchy dibanding Planet X. Mereka bahkan membuat tagar Pluto Lives. Itu adalah referensi pada fakta bahwa Pluto telah dikeluarkan dari geng planet dan beberapa astronom sangat ingin menemukan planet baru untuk menggantikan posisinya. Tapi pencarian planet 9 bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti mencoba mencari kaos kaki yang hilang di keranjang cucian sebesar stadion sepak bola. Jaraknya sangat jauh dan cahayanya sangat redup. Bahkan teleskop paling kuat pun nggak bisa melihatnya. Sebagai gantinya, para astronom harus mengandalkan bukti tidak langsung, seperti orbit aneh TNO, untuk mencoba mencari tahu di mana letaknya. Beberapa ilmuwan bahkan menduga bahwa planet ini mungkin adalah planet pengembara liar, yang bisa menjelaskan kenapa sangat sulit ditemukan. Tapi mereka belum menyerah sampai hari ini. Mereka menyisir langit dengan segala macam teleskop canggih dan algoritma mutakhir untuk mencoba menemukan planet yang sulit ditangkap ini. Dan jangan khawatir, manusia penasaran, karena sepertinya setelah bertahun-tahun penelitian, kita mungkin akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Astronom Man Ho Chan dari Hong Kong punya sebuah teori. Ia percaya bahwa planet 9 bisa aja memiliki banyak bulan. Benar sekali, bukan hanya planet raksasa yang bersembunyi di kedalaman luar angkasa, tapi juga agak suka menimbun. Bulan-bulan emang sedang tren di bagian luar tata surya. Faktanya, hampir setiap planet di sini punya setidaknya satu bulan, kecuali Merkurius dan Veneros. Bumi cuma punya satu, agak sedih juga kalau dipikir-pikir. Bahkan benda-benda yang bukan planet seperti Pluto pun punya setidaknya beberapa bulan. Agak nggak adil ya. Ngomong-ngomong, maka dari itu, ayo kita pilih bulan bersama planet 9. Wilayah antara sabuk Kuiper yang penuh batuan dan awan Oort, tempat planet ini diperkirakan berada, sangat cocok untuk mencari bulan. Chan menghitung dan menyimpulkan akan aneh jika planet misterius ini tidak punya satelit. Menurutnya, objek sebesar planet 9 bisa menjerat setidaknya 20 TNO berukuran hampir 90 mil. Jadi, planet misterius ini sedang main Pokemon kosmik dengan benda-benda itu. Bagaimana jika planet 9 memang punya bulan? Apa itu berpengaruh? Tentu saja. Bulan-bulan itu bisa memberi petunjuk tidak langsung untuk menemukan lokasi planet misterius ini. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara melihat bulan-bulan mungil itu di tengah kosmos? Bukan berarti mereka bakal melambain bendera raksasa atau memutar lagu Beyonce biar kita ngeh. Nah, ternyata kuncinya ada pada sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut mungkin terdengar kayak tren olahraga baru, tapi ini benar-benar fenomena ilmiah. Fenomena ini terjadi ketika dua benda langit berada sangat dekat satu sama lain. Jadi begini, pasang surut itu bukan cuma soal naik turunnya air laut, tapi juga akibat gravitasi yang menarik planet atau bulan secara tidak merata. Ketika sebuah planet dan bulan cukup dekat satu sama lain, gravitasi mereka saling tarik-menarik, membentuk semacam bentuk bola lonjong. Dan saat benda-benda langit ini bergerak mengelilingi satu sama lain, bentuknya berubah-ubah dan menghasilkan gesekan di dalamnya, yang kemudian memunculin panas. Wah, siapa sangka planet 9 bisa punya rutinitas olahraga juga. Mungkin sebaiknya kita mulai memanggilnya planet gym aja. Ngomong-ngomong, kalau planet 9 punya bulan, tarikan gravitasi dari bulan-bulan itu akan membuat bentuknya terus berubah dan menghasilkan panas dalam prosesnya. Dan kita mungkin bisa mendeteksi planet misterius ini lewat panas yang dihasilkan oleh bulan-bulannya, meskipun planet itu tidak memancarkan sinyal lain. Tapi sebelum kamu terlalu bersemangat, menemukan mereka itu nggak semudah membalikan telapak tangan.
Mereka sangat kecil dan akan berada sangat jauh dari kita. Tapi ya, nggak ada penemuan berharga yang datang dengan mudah kan? Para ilmuwan optimis bahwa dengan teknologi yang tepat mereka bisa menemukan tanda-tanda ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dengan alat-alat canggih seperti teleskop modern. Bicara soal teman keren kan? Memang proses menemukannya mungkin sulit dan memakan waktu. Tapi potensi keuntungannya sangat besar. Menemukan planet ini bisa menjelaskan banyak perilaku aneh yang diamati pada TNO, sabuk Kuiper, dan wilayah sekitarnya. Seperti yang udah kita sebutkan, mereka belakangan ini bertingkah sangat aneh, miring, dan berbaris dengan cara yang mencurigakan. Kalau planet ini ternyata tidak benar-benar ada, kita masih harus mencari tahu apa penyebab perilaku aneh ini. Bagaimanapun juga, pencarian planet 9 adalah salah satu pencarian paling seru dan menarik dalam astronomi modern. Ini seperti perburuan harta karun kosmik dan semua orang diundang untuk ikut bersenang-senang. Jadi, ambil teleskopmu dan ayo berburu planet. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukannya lebih cepat dari yang kita kira. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan.
Jadi jika lintasan benda-benda trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10.
Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, Lihatlah wilayah berbentuk donat raksasa yang berada jauh dari bumi di luar orbit Neptunus. Jaraknya lebih dari 4 miliar kilometer, itu adalah sabuk Kuiper. Sesuatu yang menakutkan dan aneh sedang terjadi di sana. Planet Katai dan objek-objek kecil lainnya yang ada di sana tidak mau berkelompok, sebaliknya mereka mengikuti orbit tertentu dan ini aneh. Penyebabnya mungkin karena ada planet besar dan misterius yang bersembunyi di balik Pluto. Gravitasinya mungkin mengacaukan orbit benda-benda angkasa Kuiper. Tata surya kita terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengelilinginya karena gravitasi bintang yang kuat, termasuk di dalamnya 8 planet utama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada juga benda-benda yang lebih kecil seperti bulan, asteroid, dan Pluto. Dalam waktu yang lama, orang mengira Pluto adalah planet ke-9. Tapi ketika diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai, para ilmuwan mulai mencari planet X yang baru. Apakah mereka merasakan sesuatu tentang angka ganjil atau apa? Dan coba tebak, beberapa orang berpikir mungkin ada planet S yang besar dan bersembunyi jauh di luar Neptunus. Planet misterius ini sering disebut planet 9. Saat ini planet 9 belum terlihat, tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin ada di luar sana karena beberapa batuan angkasa yang kecil dan jauh yang disebut Ethno bergerak mengikuti jalur aneh dan membingungkan. Jalur-jalur ini dikelompokkan dan dimiringkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara kebetulan. Ini bisa berarti ada planet tersembunyi yang menarik mereka ke tempatnya dengan gravitasinya. Jika planet 9 itu nyata, massa planet 9 mungkin 5-10 kali lebih berat dari bumi. Letaknya juga akan sangat jauh, ratusan kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Bertahun-tahun, para ilmuwan menduga jarak orbitnya dan dugaan terbaru pada tahun 2025 mengatakan jaraknya sekitar 290 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ada beberapa ide menarik tentang asal-usul planet 9. Planet ini mungkin berasal dari planet besar yang pernah ditendang Jupiter dari tata surya bagian dalam. Atau bisa jadi planet ini berasal dari bintang lain atau bahkan mengembara di ruang angkasa sendirian sebelum akhirnya terperangkap oleh gravitasi matahari. Meskipun para ilmuwan berusaha mencari dengan menggunakan teleskop-teleskop canggih, belum ada yang benar-benar melihat planet 9 dan keberadaannya masih sebatas teori. Tapi baru-baru ini, sekelompok peneliti mencoba sesuatu yang cerdas. Mereka menggunakan data dari 2 survei ruang angkasa khusus yang disebut IRAS dan ACARI. Keduanya mengamati langit dalam cahaya tak kasat mata, inframerah jauh, dalam rentang waktu 23 tahun, yang sangat membantu karena planet 9 seharusnya bergerak sangat lambat. Tim memfokuskan pada daftar khusus dari ACARI yang lebih baik dalam menemukan benda-benda redup dan bergerak di ruang angkasa. Mereka menduga seberapa terang planet 9 dan seberapa cepat planet tersebut bergerak berdasarkan seberapa besar, jauh, serta dinginnya planet tersebut. Kemudian mereka mencari kilatan yang cocok di langit yang dilihat oleh IRAS dan ACARI, tapi tidak di tempat yang sama persis. Itu karena planet yang sesungguhnya akan bergerak lebih dari 23 tahun. Mereka menemukan 13 kecocokan yang mungkin merupakan planet 9. Perkiraan mereka didasarkan pada seberapa jauh objek tersebut, yaitu 500-700 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, dan seberapa berat objek tersebut, yaitu 7-17 kali massa bumi. Setelah mengamati semua gambar dengan sangat teliti, mereka mengerucutkannya menjadi satu kandidat. Kedua deteksi tersebut tidak berada di tempat yang sama di kedua survei, dan cara keduanya muncul pada peta ACARI sesuai dengan apa yang diharapkan dari objek yang bergerak lambat. Objek tersebut muncul pada satu tanggal dan tidak ada di sana 6 bulan sebelumnya.
Tapi ada kendala nih, tampaknya data yang lama tidak cukup baik untuk mengetahui jalur yang tepat dari planet potensial. Karena itu tim astronom ingin melakukan pengamatan lanjutan dengan menggunakan kamera khusus yang disebut D-Cam yang sangat bagus untuk melihat objek yang redup dan bergerak. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apakah kandidat ini benar-benar planet 9. Pengamatan ini juga membantu mengetahui lebih banyak tentang bagaimana tata surya bekerja dan terbentuk. Jika planet 9 ditemukan, ia akan mengubah cara kita memahami tata surya. Planet ini bisa menjelaskan mengapa beberapa batuan angkasa jauh di sabuk Kuiper miring secara aneh. Masalahnya, sebagian besar planet mengelilingi matahari dalam lingkaran datar, tapi objek-objek jauh itu miring sekitar 20 derajat. Planet 9 mungkin menjadi penyebabnya. Selanjutnya kita akan mencari tahu mengapa objek-objek yang miring itu tampak mengarah ke arah yang sama, orbitnya dikelompokkan ke satu arah. Gravitasi planet besar yang tersembunyi bisa jadi menggiring mereka. Ada juga beberapa objek aneh miring dan sangat jauh. Objek-objek ini tidak masuk akal kecuali ada sesuatu yang besar seperti planet 9 yang menariknya. Beberapa batu angkasa mengorbit matahari secara terbalik di antara planet-planet besar, dan ini cara yang salah. Itu sangat aneh kecuali ada sesuatu yang besar yang mengacaukannya. Beberapa objek sabuk Kuiper yang berada di tempat yang jauh terus melintasi jalur Neptunus dan tidak terlempar. Itu karena planet 9 mungkin menjaga kestabilan orbit mereka dalam jangka waktu lama. Hal keren lainnya adalah jika planet 9 ada, ia akan menjadi bumi super, sejenis planet yang sering kita lihat di sekitar bintang-bintang lain, tapi belum ada di tata surya kita. Jadi, menemukannya di sini akan membuat tata surya kita lebih mirip dengan tata surya lain di luar sana. Sepanjang sejarah, orang-orang bertanya-tanya apakah mungkin ada planet tersembunyi yang berada jauh di luar Neptunus, bahkan sebelum Pluto ditemukan. Pada tahun 1880, pria bernama George Forbes menduga ada 2 planet yang belum diketahui di luar sana. Yang satu jaraknya 100 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi, satunya lagi jaraknya 300 kali lebih jauh. Ia menduga planet-planet misterius itu mungkin menarik komet-komet dan mengubah orbitnya seperti yang dilakukan Jupiter pada komet-komet di dekatnya. Pada tahun 2004, ilmuwan menemukan dunia kecil aneh bernama Sedna. Sedna memiliki jalur aneh mengelilingi matahari dan tidak terpengaruh planet-planet lain. Titik terdekatnya dengan matahari yang disebut perihelion terlalu jauh dari Neptunus untuk bisa menjadi penyebabnya. Ini membuat ilmuwan bertanya-tanya apakah Sedna terdorong ke jalurnya oleh planet tersembunyi, bahkan mungkin planet yang lebih besar dari bumi atau lebih besar lagi. Sebagian menduga Sedna merupakan bintang yang melintas di masa lalu atau bintang lain yang terbentuk di dekat matahari. Pada tahun 2014, objek aneh lainnya ditemukan. Objek ini memiliki orbit yang sangat mirip dengan Sedna yang membuat semakin curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang besar yang mengacaukan jalurnya. Hal ini membuat babak baru perburuan planet X atau planet 9. Pada pertemuan di tahun 2012, ilmuwan Rodney Gomez mengatakan mungkin ada planet besar tersembunyi yang jaraknya 1.500 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ia berpikir ini bisa menjelaskan orbit objek-objek aneh lainnya seperti komet-komet yang jauh dan Centaur, yaitu benda-benda kecil yang mengembara di antara planet-planet raksasa. Saat itu mereka yang mendukung teori planet 9 percaya jika planet ini ada, ia akan mengelilingi matahari dalam lingkaran besar yang membentang yang disebut orbit elips. Jaraknya sekitar 400 hingga 800 kali lebih jauh dari matahari dibanding jarak bumi ke matahari, atau sekitar 13 hingga 26 kali lebih jauh dibanding jarak bumi ke Neptunus. Jika orbitnya seperti itu, dibutuhkan sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun untuk mengelilingi matahari satu kali saja. Ditambah lagi, jika memang benar mengorbit matahari, ia tidak akan mengikuti jalur datar yang sama dengan planet-planet lainnya. Lintasannya akan miring sekitar 15-25 derajat. Titik terjauh dalam orbitnya yang disebut aphelion akan berada di arah rasi Taurus. Sedangkan
Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya.
Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada. Benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini, para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2b. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2b mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita.
beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trestubi memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trestubi menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2.300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo, dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya. Sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah,
Planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang Katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib Katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat. SEST, planet dan planet tata surya menyimpan rahasia pengubah pengetahuan kita tentang bumi. Uranus menyimpan panas yang tidak kita duga. Merkurius menyusut dan retak selama miliaran tahun. Io, bulan Jupiter, memancarkan semburan vulkanik raksasa. Misteri kosmik ini mengisyaratkan adanya kekuatan dan proses yang suatu hari nanti dapat berdampak pada tata surya dan bahkan memengaruhi kehidupan di planet kita sendiri. Pada tahun 1986, Voyager 2 melintasi Uranus dan membuat semua orang bingung. Data menunjukkan planetnya tidak memancarkan panas tambahan. Uranus pun berbeda dibanding raksasa lain di tata surya. Anehnya, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus melepas panas melebihi asupan dari matahari. Beberapa dekade kemudian, 2 tim peneliti independen menelusuri kembali tumpukan besar pengamatan. Temuan mereka mengubah segalanya. Uranus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya, sekitar 12,5% lebih. 2 studi tersebut menunjukkan Uranus masih perlahan melepaskan sisa panas awalnya. Detail ini sangat penting bagi ilmuwan merangkai asal-usul dan bagaimana perubahannya. Adapun pengukuran aneh Voyager 2 kini jadi lebih masuk akal. Lintasan terbang itu terjadi saat matahari sangat aktif, sehingga Uranus bertingkah aneh. Angka-angka awal itu mungkin tidak mencerminkan keadaan normalnya, namun Uranus tetap menonjol. Jupiter memancarkan 113% lebih panas, Saturnus 139%, dan Neptunus 162%. Karena Neptunus lebih jauh, jarak bukan alasan Uranus lebih dingin. Ada sesuatu yang unik terjadi jauh di dalamnya.
Mungkin struktur planetnya berbeda. Atau mungkin itu sudah berlalu, entah bagaimana dia membentuknya dengan cara lain. Benda angkasa aneh lainnya di tata surya kita adalah bulan Io milik Jupiter. Oh, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Io punya saudara laki-laki bernama Moon yang bernama EII? Jadi melalui teleskop yang mengamati Jupiter, terkadang Anda bisa melihatnya. Io. Tepat di sebelah Old MacDonald. Hei, menurutku itu lucu. Pokoknya, pada tahun 1979, Voyager 1 melesat melewati Io dan melihat sesuatu yang mencengangkan. Asap vulkanik raksasa menyembur langsung ke angkasa. Ini adalah kali pertama manusia melihat aktivitas vulkanisme aktif di luar bumi. Io tampak liar. Sejak itu, ilmuwan mencoba mencari tahu apa yang membuat bulan kecil ini sangat vulkanik. Selama dekade, salah satu gagasan utama adalah Samudra Hindia menyembunyikan lautan magma global di bawah keraknya. Itu akan menjelaskan mengapa gunung berapi tersebar cukup merata di seluruh permukaan. Seolah-olah mereka bersumber dari satu cadangan batuan cair yang sama, data Galileo NASA bahkan mendukung hal ini pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Magnetometernya menangkap sinyal magnetik aneh yang tampaknya berasal dari lapisan besar yang sangat konduktif secara listrik, pada dasarnya batuan cair. Pada tahun 2011, kesepakatannya adalah bahwa Io berada di atas lautan magma setebal beberapa puluh mil. Namun kini, teori itu telah dibalikkan sepenuhnya. Pesawat Juno NASA telah mengelilingi Jupiter sejak 2016. Di akhir 2023 dan awal 2024, Juno melintasi Io dari jarak sangat dekat. Tujuannya guna meneliti apa yang terjadi di dalamnya. Juno membawa transponder radio presisi yang ilmuwan gunakan layaknya stetoskop. Gravitasi Io menarik pesawat itu, mengubah sinyal radionya. Dengan memetakan pergeseran ini, tim melihat distribusi massa di dalam Io. Kesimpulannya, tiada lautan magma dangkal di bawah keraknya. Jika ada, Juno pasti mendeteksi distorsi gravitasi saat pasang surut Jupiter membengkokkan bulan tersebut. Namun data menunjukkan tidak ada hal itu. Ini menjadi teka-teki besar bagi ilmuwan planet. Jika tidak ada lautan magma, apa sumber tenaga benda paling aktif secara vulkanik di tata surya ini? Aktivitas Io kemungkinan besar didorong pemanasan pasang surut. Karena orbit Io sedikit memanjang akibat tarikan gravitasi dari bulan-bulan tetangganya, Jupiter terus-menerus menekan dan melepaskan dunia kecil ini. Keraknya bisa naik dan turun hingga setinggi 100 meter. Semua peregangan itu memicu gesekan di dalam bulan tersebut. Pemanasan pasang surut menghasilkan magma. Namun jika magma tidak berkumpul jadi lautan raksasa, mungkin ia tersimpan dalam reservoir kecil di dalam kerak. Di bumi, kamar magma berbeda memasok berbagai tipe gunung berapi. Namun, karena Io tidak memiliki tektonik lempeng, kemungkinan besar ia juga tidak memiliki variasi yang sama. Hasil baru ini tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan adanya lautan magma yang dalam dan terkubur jauh di bawah kerak. Namun jika itu ada, lautan tersebut akan sangat padat dan kaya besi sehingga tidak mudah naik ke permukaan. Pada titik itu, sulit untuk menentukan apakah kita masih bisa menyebutnya lautan magma atau hanya inti yang meleleh. Pada saat yang sama, bulan Jupiter, Europa, juga mengalami pemanasan pasang surut. Namun, panas tersebut menjaga lautan air asin cair di bawah lapisan esnya. Bulan Saturnus, Enceladus, adalah contoh hebat lainnya. Wahana antariksa Cassini menemukan tanda lautan tersembunyi dan terbang menembus semburan air dari kutub selatannya. Mengapa pemanasan pasang surut memicu lautan air di beberapa bulan, namun lautan magma di Io? Magma lebih ringan daripada batuan padat, sehingga cenderung naik dan meletus dengan cepat alih-alih bertahan dalam satu kolam raksasa. Air di sisi lain lebih berat daripada es, sehingga tenggelam dan terkumpul menjadi lautan yang stabil di bawah kerak. Itulah sebabnya lautan magma sangat sulit untuk dipertahankan, sementara lautan air relatif mudah. Bagaimanapun, meski pemanasan pasang surut kurang efektif membentuk lautan magma, ia sangat efektif membentuk lautan air. Sebagai bahan utama kehidupan, bulan-bulan tata surya seperti Europa dan Enceladus bisa saja menyimpan lingkungan layak huni di bawah kerak es mereka. Io adalah neraka vulkanik, namun ia membantu ilmuwan menemukan lokasi lain untuk mencari kehidupan di tata surya kita. Sekarang, mari kita mendekat ke bumi dan menjelajahi Merkurius. Percaya atau tidak, planet ini dan kue-kue favorit kita punya kesamaan.
Keduanya menyusut saat mendingin. Merkurius terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dan sejak saat itu planet ini perlahan-lahan kehilangan panasnya. Saat planet ini mendingin, lapisan batunya menyusut. Sama seperti kue yang retak saat keluar dari oven, Merkurius juga mengalami retakan pada permukaannya. Hal ini tampak sebagai patahan dorong, yaitu retakan raksasa yang mengangkat sebagian permukaan planet untuk memberi ruang bagi bagian dalamnya yang menyusut. Dengan mengamati pengangkatan permukaan ini, para ilmuwan dapat mengetahui seberapa besar Merkurius telah menyusut dari waktu ke waktu. Namun, perkiraan sebelumnya sangat bervariasi, mulai dari kurang dari 1 mil hingga lebih dari 4 mil radius yang hilang. Itu rentang yang cukup besar. Jadi mencari angka yang lebih tepat telah menjadi teka-teki yang berlangsung lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, para peneliti mencoba cara baru untuk mengukur penyusutan Merkuri. Metode lama menggunakan panjang dan tinggi bentang lahan yang terangkat. Namun hasilnya berubah, tergantung pada berapa banyak kesalahan yang Anda hitung dalam kumpulan data. Sedikit patahan membuat jawaban berbeda. Ketidakkonsistenan ini mengacaukan segalanya. Metode baru menghindari masalah itu. Tanpa bergantung tiap patahan, metode ini fokus pada yang terbesar di kumpulannya. Ini seperti melihat retakan kue terbesar untuk memperkirakan seberapa banyak seluruhnya mendingin dan menyusut. Sekarang, peneliti menguji metodenya pada 3 set data berbeda. Satu berisi 5.900 patahan, lainnya 650, dan terakhir cuma 100 patahan. Dan tidak peduli kumpulan data mana yang digunakan, hasilnya tetap konsisten. Merkurius kemungkinan telah menyusut sekitar 1,2 hingga 2,1 mil hanya karena patahan saja. Namun planet ini tidak hanya menjadi lebih kecil karena retakannya. Ilmuwan menggabung penyusutan pendinginan lain ke hasil patahan dan mendapati planet menyusut 3,5 mil sejak terbentuk. Data ini menunjukkan tingkat penyusutan Merkurius sekaligus mengungkap sejarah termalnya. Ini menjelaskan laju pendinginan, perubahan interior, serta reaksi kerak terhadap suhu. Metode ini pun berlaku bagi planet selain Merkurius. Peneliti berpikir metode ini dapat mempelajari tektonik planet lain, seperti Mars dengan patahan permukaan. Beberapa waktu lalu, teleskop antariksa James Webb melihat objek luar angkasa yang sangat aneh melintasi galaksi kita. Objek tersebut tidak mengorbit bintang manapun, benda itu objek nakal melayang-layang di angkasa sendirian. Objek pengembara ini rupanya memiliki atmosfer yang mirip kue, dan memeriksanya bisa jadi sangat penting dalam penelitian eksoplanet di masa depan. Selain itu, kita juga bisa memahami bagaimana planet gas raksasa berevolusi dari waktu ke waktu, dan apa yang akan terjadi pada Jupiter. Kamu mungkin berpendapat bumi juga memiliki atmosfer berlapis dengan 5 lapisan utama dan beberapa lapisan sekunder. Di bumi, sebagian besar udaranya terdiri dari nitrogen dan oksigen. Adapun planet lain berbeda. Ambil contoh Venus yang atmosfernya sangat tebal dan dipenuhi asam sulfat. Ada juga eksoplanet yang memiliki awan uap air atau yang awannya terbuat dari pasir panas. Tapi bagaimana dengan objek nakal kita? Aku tidak tahu mengapa benda itu mendapat reputasi seperti ini, tapi para ilmuwan menyebutnya SIM. Bagaimanapun, ia tampaknya memiliki kombinasinya sendiri yang unik dengan bercak-bercak awan dan reaksi kimia yang aneh di tempat yang tinggi. Planet ini diselimuti awan yang terbuat dari besi dan magnesium, dan atmosfernya memiliki bahan kimia berbasis karbon yang melayang-layang. Para ilmuwan telah melihat aurora di sana seperti cahaya utara yang ada di bumi, tapi jauh di luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya para peneliti bisa membuat semacam laporan cuaca pada objek yang tidak biasa seperti ini. Keanehan berikutnya, objek ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori manapun. Objek ini bukan planet biasa karena tidak mengitari bintang. Tapi objek ini juga lebih kecil daripada katai coklat, jadi ia berada di antara keduanya, bukan planet dan bukan pula bintang. Meskipun tidak berbahaya dalam arti, kita semua akan hancur. Para ilmuwan mengatakan bahwa objek-objek nakal seperti ini bisa mengacaukan keadaan jika berada terlalu dekat dengan tata surya. Gravitasi mereka bisa mengacaukan orbit planet-planet yang bisa menyebabkan ketidakstabilan atau tabrakan antariksa. Jadi meskipun teman kita yang nakal ini bukan ancaman saat ini, bisa menjadi ancaman di masa depan.
Benda nakal ini memiliki beberapa hal yang unik. Pertama, satu harinya hanya berlangsung selama 2,4 jam. Bayangkan matahari terbit dan terbenam dalam waktu tersebut. Ia juga berada sekitar 20 tahun cahaya jauhnya di nebula Carina yang tidak terlalu jauh dalam hal ruang angkasa. Hal lain yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ia merupakan objek melayang bebas paling terang dari jenisnya yang bisa kita lihat dari belahan bumi utara. Dan karena ia melayang-layang di angkasa tanpa ada bintang di dekatnya yang mengacaukan pandangan, ia bisa dipotret langsung oleh teleskop seperti Spitzer milik NASA. Ini sangat langka untuk objek yang sangat redup dan jauh. Ketika para ilmuwan memeriksanya dengan inframerah alias penglihatan panas, mereka melihat atmosfer objek nakal ini bertingkah aneh. Sepertinya atmosfernya terus berubah, kadang lebih panas, kadang lebih dingin. Sesuatu yang aneh terjadi. Pada Juli 2023, satu tim ilmuwan menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk menyelidikinya lebih dalam. Mereka mengarahkan teleskop tersebut ke SIM dan mengumpulkan banyak sekali data, 6.000 pengukuran hanya dalam waktu beberapa jam. Mereka mengamati radiasi gelombang pendek yang mirip panas berenergi tinggi, lalu melakukan hal yang sama dengan gelombang yang lebih panjang beberapa jam kemudian. Mereka menemukan kecerahan berubah secara berbeda tergantung panjang gelombang. Sebagian atmosfer menjadi lebih terang, sebagian lebih redup, dan sebagian lagi tidak berubah sama sekali. Itu terjadi di semua tempat, tetapi mereka melihat pola. Semua perubahan itu terbagi dalam 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki getarannya sendiri seperti identitasnya tentang apa yang terjadi di atmosfer. Objek misterius itu sangat dinamis dengan lapisan awan dan gas yang bergerak sendiri-sendiri. Ini bisa berarti ada 3 hal berbeda yang terjadi di atmosfer. Untuk mencari tahu apa yang ada di balik semua ini, mereka membuat model atmosfer objek nakal tersebut. Ternyata kelompok kurva pertama kemungkinan besar berasal dari awan rendah yang terbuat dari besi. Kelompok kedua berasal dari awan yang lebih tinggi yang terbuat dari mineral yang disebut forsterit yang pada dasarnya adalah kristal yang kaya akan magnesium. Dan sepertinya lapisan awan ini tidak mulus, lapisan awan ini tidak rata, dan ketidakrataan itu bisa menjelaskan kenapa cahaya yang datang dari awan-awan tersebut terus berubah. Sedangkan untuk kelompok pola cahaya ketiga tidak berasal dari awan. Cahaya tersebut tampaknya berasal dari atas awan, dari apa yang mereka anggap sebagai titik panas di atmosfer. Titik-titik panas ini mungkin terhubung dengan aurora radio seperti cahaya utara bumi, tapi terjadi di bagian radio dari spektrum cahaya, bukan cahaya tampak. Setelah semua pemodelan itu, masih ada misteri yang tersisa. Misalnya, kelompok kurva pertama ada di mana-mana, lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Ini mungkin disebabkan oleh gas-gas berbasis karbon seperti karbon monoksida yang melayang-layang di sekitarnya. Gas-gas ini mungkin menyerap jenis cahaya tertentu pada waktu acak pertama kalinya kita melihat kekacauan atmosfer secara langsung. Beberapa jam yang dihabiskan peneliti tidak cukup untuk mengetahui sepenuhnya. Mereka membutuhkan data berhari-hari dan mereka berharap bisa menggunakan teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA yang akan diluncurkan pada 2027. Meskipun objek misterius ini bukan planet nakal, tapi tetap layak disebut. Pada dasarnya, planet-planet ini adalah planet-planet yang diusir dari tata surya asalnya. Ketika sebuah planet terbentuk, biasanya planet tersebut bergabung dengan sekelompok planet lain di sekeliling bintang. Tapi di awal pembentukannya, keadaan ini bisa jadi sangat kacau. Planet-planet saling bertabrakan, bergeser, saling mendekat, dan kadang-kadang ada planet yang terlontar dari sistem. Jadi karena tidak terikat pada bintang, planet-planet nakal ini hanya menjelajah galaksi sendirian. Jika mereka kebetulan berada di dekat sesuatu yang masif, seperti bintang atau lubang hitam, gravitasi objek tersebut akan menariknya. Tapi jika tidak, mereka akan terus melayang. Sebagian besar dari mereka terlontar ketika sistemnya masih terbentuk dan semuanya berantakan. Tapi menurut ilmuwan NASA, sistem yang sudah terbentuk pun bisa melontarkan planet jika orbitnya terlalu aneh atau ada benda besar yang menabraknya.
Planet berikutnya yang akan kita bahas bukanlah planet yang nakal karena memiliki bintang induk. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, planet ini masih bayi yang sedang dalam proses pembentukan. Sangat jarang kita bisa menyaksikannya beraksi, si bayi sudah berukuran 3 kali lebih besar dari Jupiter, planet terbesar di tata surya. Ini merupakan bagian dari sistem yang berjarak 400 tahun cahaya, telah bertumbuh selama 5 juta tahun, mengunyah gas dan debu dari piringan di sekeliling bintang induknya seperti prasmanan kosmik. Tapi ketika para astronom memeriksa zat-zat kimia di atmosfer planet ini dengan menggunakan teleskop besar di Hawaii, hasilnya tidak sesuai. Mereka mengamati karbon monoksida dan air yang bisa membantu mengetahui berapa banyak karbon dan oksigen yang melayang-layang di atmosfer. Ternyata campuran kimiawi planet ini tidak sesuai dengan materi yang ada di piringan tempat ia terbentuk. Ini merupakan masalah besar karena bertentangan dengan apa yang selama ini diketahui oleh para ilmuwan tentang bagaimana planet-planet seharusnya terbentuk. Planet seharusnya terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang saling bertabrakan dan menempel. Seiring waktu, gumpalan-gumpalan itu akan terbentuk menjadi planet yang utuh, dan jika itu benar, maka planet dan gas di sekelilingnya seharusnya memiliki materi yang sama secara kimiawi. Tapi PDS 70b melakukan hal yang berbeda, jadi para ilmuwan mengajukan 2 ide untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkin saja terbentuk dari materi padat seperti debu dan es, bukan hanya gas di dalam piringan. Materi padat itu memiliki karbon dan oksigen yang terperangkap di dalamnya, jadi pada saat materi itu meleleh dan masuk ke dalam planet, ia sudah mengubah komposisi kimianya. Atau gas di dalam piringan itu mengandung lebih banyak karbon setelah planet terbentuk. Untungnya ada planet lain di sistem yang sama, PDS 70C, dan para ilmuwan berharap dengan memeriksanya, mereka bisa mengetahui kebenarannya.